Hai, tahun ini kamu udah berapa kali datang ke festival musik? Tiba-tiba jadi banyak banget ya menjelang akhir tahun ini. Sayang, kisahnya nggak selalu manis. Kabar soal tempat pertunjukan terlalu penuh, penonton pingsan, konser dibatalkan, terus ada. Padahal penonton ini adalah tokoh sentral dalam festival musik. Di Newsroom 63B kali ini kita bahas gimana seharusnya sistem keamanan di festival musik berjalan. Dan apa yang harus dilakukan untuk menghindari kasus overcrowded dan kerusuhan. Silakan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya biar kamu nggak ketinggalan info-info yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Kalau dilihat-lihat nih, di Jakarta aja, sampai bulan depan masih ada sekitar 6 festival musik yang akan diadakan. 2 yang namanya udah familiar, Soundrenalin dan Jakarta Warehouse Project. Kalau kata penulis musik Nuran Wibisono, sekitar 6 bulan belakangan, seenggaknya ada 40 festival musik yang diselenggarakan di Indonesia. Di websitenya, Nuran bilang, sekarang Indonesia sedang masuk dalam tahap awal gelembung festival musik. Menurut pengamatan Nuran, gelembung festival musik ini baru pertama kali terjadi di Indonesia. Salah satu faktornya ada kelompok massa, terutama yang berusia 17-40 tahun, yang menganggap menonton festival musik sebagai kebutuhan sekunder bahkan kebutuhan primer. Faktor lain ya berkaitan sama pandemi COVID-19. Antusiasme orang-orang untuk melakukan aktivitas yang tadinya dibatasi, kayak menonton atau bikin pertunjukan, jadi berlipat ganda. Kalau konteksnya festival musik, gelembung festival musik ini nggak selalu memuaskan. Wendy Putranto, pengamat dan praktisi musik, bilang banyak pihak yang merasa bisa menyelenggarakan festival musik dan ujung-ujungnya tidak mengindahkan kaidah keamanan. Menjual tiket melebihi kapasitas tempat. Terus sistem pengawasan penyelenggaraan festival musik juga belum ketat. Belum sebulan kita dengar kabar festival berdendang bergoyang hari ketiga dibatalkan oleh aparat kepolisian karena jumlah massa melebihi kapasitas gedung. Izinnya maksimal 10.000 penonton. Kenyataannya yang datang lebih dari 2 kali lipatnya. Ini bikin sejumlah penonton pingsan dan luka-luka karena berdesakan. Wendy yang datang ke berdendang bergoyang bilang penjagaannya nggak ketat. Pengamanan di sejumlah titik penting tidak dilakukan oleh pihak profesional. Asumsinya kalau menurut saya mungkin melakukan penghematan. Kenapa yang direkrut adalah tim volunteer? Karena volunteer adalah salah satu cara paling cepat, ya, paling instan untuk merekrut kepanitiaan. Biasanya orang-orang yang tergabung di volunteer itu adalah anak-anak yang memang lagi seneng-senengnya terlibat dalam event. Lagi seneng-senengnya untuk nyari pengalaman bikin event. Ini bukan sesuatu yang salah sebenarnya. Volunteer itu selalu juga diperbantukan ya di berbagai macam event, tapi tidak untuk menjadi tim yang tim utama gitu. Mereka itu diperbantukan. Tim utamanya tetap harus profesional. Memang yang bergerak di show management, yang bergerak di event organizing gitu. Idealnya, promotor merekrut vendor khusus yang personelnya sudah terlatih dalam menangani massa dalam jumlah besar. Pada saat pengamanan berlangsung itu mereka menyiapkan macam-macam ya, dari mulai rute evakuasi, kalau terjadi emergensi, kemudian menentukan titik kumpul bagi para penonton jika terjadi emergensi, kemudian menyiapkan security briefing gitu ya, menyiapkan safety briefing, melakukan koordinasi dengan first aid gitu ya, P3K atau tim medis jika terjadi keadaan darurat, sampai melakukan pertolongan jika memang di depan panggung ya, di area mosh pit ataupun dance floor terjadi kecelakaan atau terjadi himpit-himpitan yang mengakibatkan pingsan gitu. Mereka yang melakukan evakuasi para penonton tersebut. Jadi tugas-tugas mereka dari mulai antisipasi sampai evakuasi. Selain itu, Wendy beranggapan kalau pemahaman soal psikologi massa perlu dimiliki pihak yang bertanggung jawab atas keamanan penonton. Jadinya menit per menit gitu ya, jam per jam ketika terjadi festival itu si crowd control bukannya ikutan nonton, dia pasti harus matanya ke penonton gitu, mengamati perubahan, mengamati pergerakan yang terjadi di kerumunan. Jadi memang ketika itu terjadi dan musik sedang tinggi lah ya, jadi adrenalinnya merusuh gitu ya, otomatis ini bukan sesuatu yang aman
harus waspada gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin keamanan festival musik, kita nggak cuma bicara soal sistem keamanannya, tapi juga optimalnya semua elemen festival. Stefanus Aji dari Rock in Solo bilang, hal-hal teknis seperti pemilihan sound system tahan air, pengaturan listrik, peletakan genset, jumlah toilet dan tempat sampah juga harus diperhatikan. Begitu pula soal pembagian area. Misal, pembatasan untuk area 21 tahun ke atas yang menjual minuman beralkohol, area playground, dan akses ke ruang laktasi. Emosi penonton itu bisa dikontrol kalau menurut saya dengan ketika hal-hal sesuai harapan mereka gitu. Ketika konser bisa berjalan dengan baik, rundown dengan baik, itu pasti emosi penonton juga lebih terkontrol. Mereka lebih bersenang-senang aja di situ. Aji bilang ketika hendak menyelenggarakan Rock in Solo, ia selalu mengupdate informasi ke pihak kepolisian tentang jumlah massa yang hadir dan menyiapkan segala hal yang diminta seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Tim Rock in Solo juga menggunakan tenaga pengamanan swasta di dalam area konser dan melakukan koordinasi dengan semua pihak, termasuk memberi informasi soal karakter penonton. Khususnya karakter penonton musik rock yang biasa melakukan beberapa aksi seperti moshing death dan circle pit. Dan andai kata emosi penonton tidak terkendali, para penampil juga punya andil penting untuk menghentikan itu. Kami biasanya berhenti, meminta untuk mereka tidak rusuh lagi. Ataupun ketika ada pihak keamanan yang mukulin orang gitu, itu biasanya kami berhenti. Atau kemudian meminta pihak keamanan untuk mundur. Vokalis khususnya ya, karena dia memegang mic, itu harus cepat ya, bergerak cepat, itu harus gercep lah istilahnya kalau melihat perkembangan yang terjadi di kerumunan penonton. Gitu. Entah itu ada copet, entah itu ada yang terinjak-injak, entah itu ada penonton yang kesulitan nafas. Dia harus memiliki mata elang juga tuh vokalisnya. Karena dia yang akan memiliki respons untuk menghentikan. Yang gak kalah penting, pemerintah juga perlu berperan untuk membuat regulasi agar gelembung festival musik ini tidak pecah dan jadi tidak terkendali. Festival semakin banyak setiap minggu, akhirnya pengawasan-pengawasan yang melemah di sisi security-nya, di sisi safety-nya gitu. Nah, revisi terhadap CASE itu harus dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan pengamanan. Jadi harus fokus untuk menjabarkan hal-hal yang teknis tadi. Kalau terjadi desak-desakan, terjadi himpit-himpitan, dorong-dorongan, pingsan di konser gitu ya, terjadi safety concern lainnya gitu. Apa yang harus dilakukan? Tahapan-tahapannya. Rute evakuasi, titik kumpul, medik gitu ya. Memecah kerumunan itu harus menjadi isi di dalam revisi CHSE itu. Mungkin alangkah baiknya kemudian ketika sebuah pertunjukan lebih dari 1.000 orang, penyelenggaranya mungkin sudah harus tersertifikasi ataupun harus sesuai badan hukum. Jadi ketika ada apa-apa ada pertanggungjawaban secara hukum. Mau tahu dong kriteria-kriteria yang kamu punya untuk menonton festival musik? Selain line up-nya, apa aja yang biasanya kamu perhatikan? Share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan Newsroom 63B. Sampai ketemu di edisi selanjutnya.